Selamat berjumpa kembali dengan saya Ewian Simpan. Masih dalam topik pembahasan mengenai administrasi web atau webmaster. Pada sesi sebelumnya saya sudah memberikan panduan untuk menginstalasi WordPress di dua hostingan gratisan. Yang pertama adalah di webhost.com dan yang kedua adalah infinityfree.net. Nah, pada sesi ini kita akan membahas software daripada WordPress kita sudah siapkan. Nah, sekarang kita tinggal mengelolanya. Di rubrik daripada tugas proyek webmaster yang saya sudah sampaikan itu ada dua yang kita harus buat. Yang pertama adalah Anda membuat website dengan menggunakan cara instan, dengan menggunakan CMS. Yang paling mudah kita gunakan adalah CMS WordPress. Nah, yang kedua nanti adalah dengan cara tentatif, nanti kita akan bahas belakangan. Nah, kontennya silahkan Anda ngambil dari internet. Nah, misalkan saya akan membuat adalah pesona wisata Nusantara. Ya, kontennya yang sesuai dengan disyaratkan pada rubrik. Tugasnya minimal dia adalah 11 konten ya. 10 sampai 11 konten, lebih banyak lebih bagus. Silakan Anda ngambil materinya di internet. Misalkan saya ya mencari adalah wisata Nusantara. Nah, saya dapatkan adalah 61 wisata Nusantara. Nah, nanti Anda silakan cari wisata masing-masing atau dengan konten-konten yang lain. Misalkan tanaman langka, masih banyak di internet, silahkan Anda cari. Yang jelas bahwa kontennya sebentar, untuk halaman-halaman webnya itu ya minimal 11 ya. Nah, setelah kita dapat misalkan ini kita dapatkan, silakan Anda simpan di Microsoft Word ya. Dengan live seperti ini pun tidak jadi masalah ya. Tapi saya sarankan untuk besok-besoknya ya Anda kelola, tidak perlu online lagi untuk mencari materi konten daripada halaman web. Silakan Anda blok ya, kemudian Anda simpan di Microsoft Word. Oke, seperti ini. Nah, nanti cara memasukkannya di WordPress itu kita bahas belakangan. Nah, pada sesi ini saya akan fokus dulu membahas mengenai tema dari web yang kita akan bangun. Oke, buka di browser Anda di tab baru. Silakan Anda buka alamat web yang Anda sudah siapkan dan install kemarin WordPress-nya ya. Masuk ke backend-nya, WP admin ya, WP admin untuk login pengelolaan, tidak perlu lagi login ke hostingannya, cukup ya Anda sekarang kelola dengan menggunakan software WordPress-nya. Ya, ini tadi saya sudah masuk, coba saya logout dulu supaya saya masuk tadi dia masih ingat. Nah, ini Anda login silahkan waktu Anda menginstal WordPress-nya. Mudah-mudahan Anda catat kemarin atau ingat password untuk masuk ke back-end-nya daripada WordPress. Nah, di situ kita akan kelola bagaimana cara menambahkan konten dan seterusnya. Ya, nah saya login dulu. Nah, ini saya
saya agak lupa passwordnya. Nah, mudah-mudahan ya admin. Oh sorry, kemarin menggunakan WP ya. Oke, udah masuk ya. Ini ke halaman backend-nya ya. Nah, sekarang kita akan mengelola dulu ya, topik apa yang kita akan buat ya. Itu kita tinggal setting general. Ingat setting general. Saya ulangi nih, setting general. Nah, di sini misalkan sebentar nama situsnya, boleh nama Anda tidak jadi masalah. Nah, tadi saya menggunakan nama situsnya itu adalah, atau membuat kontennya adalah tentang wisata Nusantara. Wisata Nusantara. Oke, sekarang saya save itu aja dulu ya, yang lainnya tidak usah diperbaiki. Oke. Nah, Anda perhatikan sekarang, saya membuka lagi satu halaman untuk memperlihatkan hasil modifikasi atau hasil perbaikan yang kita lakukan tadi. Di tab berikutnya, ini saya membuka di front end-nya. Oke, yang tadi kan ini di back end, ini di front end. Nah, ini sudah ada tulisan di sini adalah objek wisata Nusantara. Ya. Nah, Anda perhatikan sekarang ini tema. Kalau di WordPress itu di Joomla disebut dengan template. Nah, di WordPress itu disebut dengan themes atau tema. Saya modifikasi temanya. Sekaligus dalam rubrik tugasnya yang kita harus modifikasi dalam tema adalah, Anda perhatikan yang di sini adalah icon favicon yang ini ya, icon atau ikon websitenya. Yang ini kita akan harus ganti icon favicon. Yang kedua adalah yang kita harus ganti adalah di bawah. Ya, ini copyright ini saya sudah ganti. Di mana tempatnya untuk mengganti ini? Nah, di mana tempatnya untuk mengganti ini? Tidak lain adalah di themes-nya atau temanya. Ya, oke, kita masuk kembali ke back end-nya. Anda silakan, di sini ada appearance themes di WordPress-nya, appearance themes. Oke, nah. Themes yang aktif ini disiapkan oleh WordPress. Themes yang aktif adalah 1, 2, 3, 4 ya. Defaultnya di WordPress ini 00webhost.com ya. Saya menggunakan adalah hostingan gratisan di 00webhost.com. Themes yang aktif adalah ini ya, tampilannya adalah seperti ini, belum ditambahkan ada gambar dan sebagainya, ada logo, ada icon favicon-nya, ada copyright-nya. Copyright-nya sudah saya ubah tadi ya. Ya, ini saya sudah ubah. Nah, kita modifikasi yang ada aja dulu. Nanti berikutnya kita akan mencari themes yang lain ya, sesuai dengan tema daripada konten Anda. Kita bisa cari secara online maupun secara offline. Kita bisa download dulu themesnya, baru kita install kalau kita mengelola WordPress secara offline. Oke, saya lanjut ke sini, themes ya. Themes sekarang ada di sini customize. Jadi setiap themes itu pasti ada customize-nya untuk mengelola secara manual atau konvensional atau customize ya. Karena secara defaultnya itu dia tidak akan memberikan secara lengkap. Nah, kita bisa customize. Nah, untuk tema-tema yang lain atau themes yang lain belum tentu ada, makanya cari sebentar themes yang support terhadap penggantian atau penggantian daripada icon favicon dan ada penambahan copyright yang di bawah tadi, yang di bawah di sini tadi. Nah, itu adalah ketentuan yang ada di rubrik ya. Karena saya memproses
teryakinkan ya. Anda harus meyakinkan saya bahwa betul-betul Anda terjun ya untuk mengelolanya ini. Oke, tempatnya di mana? Ada di customize. Nah, saya kembali ke sini, ke tema. Saya kembali ke tema, ada customize. Sabar dulu, masih proses. Oke, sekarang ini adalah pengelolaan customize-nya daripada ya. Untuk apa namanya? Icon favicon tadi. Icon favicon, identitinya sudah kelihatan tadi. Ini adalah apa namanya? Nama websitenya adalah Objek Wisata Nusantara. Nah, sekarang kita mengganti dulu copyright-nya. Ada di footer. Ada di footer, kita klik footer, di sini ada ya copyright. Copyright-nya ini silahkan Anda isi. Ya. Misalkan di sini copy 2020 by misalkan ini tombol ini nomor STB Anda silahkan Anda isi nomor STB nya. Oke ya, setelah itu silahkan Anda publish ya, copyright text-nya silahkan kita publish ya. Sudah dipublish, back lagi ya. Kemudian kita akan mengganti, menambahkan gambar yang ada ini di blog supaya tampilannya bagus nanti ya. Ini itu bisa lebih dari satu gambar ya, lebih dari satu gambar. Kita kembali ke sini, tempatnya adalah di di blog setting. Coba saya di sini index, saya buka di sini theme option. Coba nah, ini untuk membuat icon ini ada di saya balik ke sini dulu di theme option, kemudian site identity, nah, identitas daripada site, kita klik ini. Nah, ada di bawah itu ada ini icon, site icon yang ini harus diubah. Ini kan masih ikonnya WordPress. Anda silakan siapkan gambar ya. Oke, kita pilih sekarang select icon. Nah, ini sudah saya upload kemarin. Kalau Anda mau menambahkan, upload file saja, upload file ya. Nah, cari filenya, misalkan ada di picture ya, silahkan Anda cari gambar, kemudian Anda upload. Nah, ini kebetulan sudah ada, saya ngambil aja di media library ya, saya gunakan ini sebagai icon site-nya. Silakan nanti Anda menggunakan icon site yang mana, tidak jadi masalah ya. Yang penting gambarnya itu sudah ada ketentuannya bahwa image-nya itu adalah ukurannya tadi ya, 512 kali 512 ya. Setelah itu ya, kita pilih select, yang ujung ke kanan bawah pilih select. Oke. Nah, ini di cropping. Ini kalau gambarnya tadi ukurannya tidak lebih besar dari 512, croppingnya itu full. Tapi biasanya kalau gambarnya besar itu Anda silahkan cropping sesuai dengan kebutuhan ketentuannya tadi, yang ukuran 215 kali 215. Nah, sekarang kita silahkan crop image. Oke, sudah masuk. Belum kelihatan di sini. Ini di back end-nya sudah ada, di front end-nya belum. Ini ikonnya ya. Ikonnya saya coba perbesar sekarang. Nah, ini ikonnya DP sudah ada. Ikonnya ini belum ada karena belum saya publish ya. Belum saya publish. Nah, setelah dipublish baru akan di refresh, ini baru kelihatannya. Kalau saya refresh,
itu belum akan berfungsi. Kenapa? Karena belum saya publish di backend-nya. Nah, sekarang coba saya publish di backend. Oke, sudah dipublish. Sekarang coba saya refresh di front end-nya, di front end-nya. Oke, ini belum berfungsi. Oke, sudah. Nah, Anda perhatikan sekarang, ya. Ini sudah. Ini adalah di front end-nya, ini adalah di back end-nya. Ya. Oke, sekarang saya perhatikan, coba kita perhatikan di bagian bawah daripada copyright. Nah, copyright-nya tadi ini, yang ini ya. Copyright-nya adalah ini footer tadi, ini di footer sebenarnya. Nah, ini copyright-nya. Copyright-nya adalah tadi yang kita sudah ganti. Oke, kita kembali ke backend. Nah, untuk kembali ke sebelumnya, kita tinggal tutup aja ini tanda silang. Ya, tanda silang. Sabar, masih proses. Oke, kembali ke sini. Nah, kita customize saja lagi. Coba. Saya mau ganti gambar yang ini. Nah, gambar yang ini kita mau ganti ya. Di blok ini kita mau ganti gambarnya. Itu ada di header, image header. Nah, coba di homepage setting coba. Nah, bukan di sini. Kita back lagi. Bukan di sini. Di folder sudah tadi. Di theme coba. Nah, coba main option. Nah, tidak ada gambar di sini. Identity coba. Identity. Oh, tidak ada di sini. Saya cari dulu. Nah, background image coba. Ini untuk background seluruh image. Saya cari dulu. Log setting, option background image, folder. Nah, di sini coba saya cari. Oh, ya di sini dia. Oh, sorry, bukan di sini. Bukan di sini. Coba sekarang nggak ada di background image. Nah, ini bisa kita ganti ya. Oh, ada di sini, sorry. Ya, ada di sini betul. Ya, jadi edit di sini. Ini gambar ini saya mau ganti. Silahkan Anda tambahkan gambar di sini, add image, ya, add image. Ya, nah, kita upload gambarnya. Nah, kita select, cari gambar yang Anda sudah siapkan. Ya, nah saya sudah siapkan di sini, ada di folder webmaster, kemudian ada di sini. Nah, wisata, oke, ini saya mau ganti, mau ambil ini. Nah, sementara di-upload dulu. Ya, sementara di-upload. Oke. Sekarang kita tinggal select and crop. Karena dia butuh hanya sebagian kecil. Nah, ini sebutuh segini dia. Saya ngambil ini aja. Oke. Gambar yang pertama. Kita crop image. Oke, sekarang kita bisa tambahkan lagi. Ya, oke, nanti bisa di random. Kita tambahkan dulu image-nya. Yang lain saya menggunakan gambar yang sama saja, tapi pada posisi yang berbeda. Ya, oke, yang di sini ya, crop image. Oke, ada dua gambar sebentar. Ya. Kita sudah membuat random. Ini sebenarnya dia gambarnya bisa ganti-ganti. Ini gambar yang tadi tidak kelihatan. Nah, coba saya tambahkan lagi. Saya pilih select.
image, saya tinggal cropping. Ini sebenarnya bisa ganti-ganti dia nih. Oke, coba kita gunakan publishing aja dulu. Ini misalnya bisa lebih dari satu. Kalau ganti halamannya dia akan random, ya, random. Coba sekarang saya lihat di sini. Ini tadi gambar ini, ya. Saya sudah publish tadi, oke sudah. Coba saya refresh, gambar dia ganti gambar lain nggak? Nah, belum, berarti gambarnya tadi cuma satu. Di sini seharusnya ada banyak gambar, ya. Bisa tambahkan gambar yang sebelumnya hilang. Oke, gambar yang sebelumnya harusnya ada berjejer gambar di sini. Nah, ini bisa di setting. Nah, ini juga tergantung dari apa namanya, tergantung dari tema yang kita gunakan. Ya, ada yang support terhadap ini, nanti kita lihat kok tema yang lain. Ya, kita lihat tema yang lain. Coba saya publish sekarang. Oke, sekarang saya lihat di sini, ya. Ya. Nah, itu untuk salah satu tema yang kita diberikan di sini. Saya kembali ke sini. Oke, saya tutup dulu ini untuk settingan. Yang jelas bahwa identification daripada ikonnya ini sudah kita setting, kemudian copyright-nya ini kita sudah setting. Nah, kita sudah tambahkan. Nanti kalau Anda mendapatkan tema yang tidak support, itu cari tema yang lain yang support terhadap penggantian daripada icon favicon dan penggantian daripada copyright. Oke. Nah, sekarang misalkan saya tutup dulu ini, saya akan menggunakan tema yang lain. Ya. Ini kan temanya atau themesnya diberikan 1, 2, 3, 4. Yang penting sekarang, kalau Anda ini pasti Anda online. Kenapa? Karena Anda mengelolanya di 00abox.com ini harus online. Nah, sekarang kita coba tambahkan add new themes. Kita tambahkan, menambahkan themes yang baru, ya. Ada banyak themes yang di sini, tadi yang disiapkan oleh kita, oleh ini. Nah, ada kebetulan tidak tampil di sini, ya. Silahkan Anda cari, bisa mencarinya untuk themes di sini, bisa Anda mencari yang populer dan seterusnya, yang terakhir. Nah, yang terakhir ini bisa kita klik-klik di sini, yang favorit. Nah, kita bisa klik di sini untuk yang favorit, ya. Oke, saya yang menggunakan fitur. Fitur itu artinya nanti Anda bisa membuat apa namanya, membuat konten dengan fitur image, gambar seperti yang ini, ya. Ini fiturnya ada. Nanti kita mengelola apa namanya, mengelola postingan. Ini mengelola postingan, ada fiturnya kita sebutkan, tidak perlu gambarnya kita masukkan di apa namanya, di teks, cukup kita berikan fitur saja, ya. Nah, sekarang di tema, saya kembali ke sini. Saya mencari coba tema yang paling suka saya itu adalah tema yang sedikit kontennya tapi rame tampilannya, ya. Itu biasanya ada di berita news, ya, news. Nah, oke, kita mencari yang berita, ada gambar-gambar. Jadi fiturnya ini adalah gambar-gambar, inilah fitur, ya, fitur image. Hard news. Nah, kita bisa lihat, cari-cari news yang berita-berita yang ada flashnya, ya. Di apa namanya,
sedikit konten yang kita kasih masuk, tapi tampilannya seperti banyak sekali yang kita kasih masuk konten. Ya, saya cari dulu yang paling suka saya gunakan, ya, yang fitur-fitur daripada news. Sabar dulu, karena banyak sekali untuk berita ini. Nah, ini juga bisa lumayan yang moto news. Ya, dia tampilannya juga sama dengan ini, berbentuk flash. Nah, coba saya menggunakan Thames News ini. Thames News, oke, kita install. Sabar dulu. Oke, sudah terinstall. Dari tulisan install tadi, sekarang tampil aktif. Ya, aktif. Nah, kita klik aktif. Nah, sekarang Anda perhatikan di depan. Oke, di sini. Sudah nambah satu. Nah, kita kalau customize, ini customize-nya lebih banyak lagi. Dan support juga terhadap ini tadi. Ya, support. Nah, coba sekarang kita di backend-nya. Kita lihat, tekan kontennya belum ada. Kita lihat, nah ini tampilan salah satunya ya, ada flash-nya. Ada website, ada flash. Nanti dia tampil gambar-gambar. Ini gambarnya apa namanya, kontennya belum ada. Nggak, tampilannya seperti ini. Nah, itu cara menambahkan tema. Nanti kita bisa lihat kalau sudah ada kontennya, pasti tampilannya rame. Ya, kita kembali ke sini, kita pilih aktifkan ini. Kalau kita sudah menginstal tadi, kita kembalikan ke sini dengan aktif saja, aktif. Ya, oke. Itu apa namanya, materi singkat mengenai cara mengganti icon favicon, copyright yang di bawahnya, icon favicon, copyright. Ya, ini copyright-nya berubah. Kenapa hilang? Icon favicon-nya tidak hilang karena settingannya itu berbeda. Nah, coba kita aktifkan kembali ini. Saya kembali ke sini, settingannya berbeda. Coba saya aktifkan, dia letaknya di mana? Gitu. Ya, aktif. Makanya kan begitu Anda mengganti tema atau themes, Anda cek kembali di front end-nya. Kalau belum ada di situ, ini tidak berubah, berarti dia support terhadap icon favicon-nya, tapi copyright-nya itu ya hilang. Maka kita akan carilah kembali ke sini, customize. Ya, letaknya di mana dia? Kita cek di sini. Ya, ada berbeda tampilannya. Ya, theme option-nya masih tetap di sini, ada tambahan, ada main banner, second banner, dan seterusnya. Ya, ada flash-nya. Ya, oke, seperti ini ada settingannya karena ini adalah cukup banyak ya, yang diberikan fasilitas ya, dari setiap themes. Nah, kita coba cari di sini, ada folder, coba ada nggak? Ada folder site identity, ini di sini tempatnya tadi. Nah, ada site identity, nah, tadi masih sama. Coba saya cari di foldernya, ada nggak untuk copyright, background image, homepage setting, tidak ada. Coba saya cari, ada di mana dia? Nah, ini tinggal Anda cari-cari saja. Nah, header image ini bisa kita tambahkan headernya, ya. Setting tergantung dari temanya. Ini di flash, coba saya main banner, di banner sih, sorry. Nah, kalau tidak ada, maka kita harus carikan themes yang support terhadap itu, karena tidak semua themes yang menyediakan, ya, karena dia punya privasi terhadap dia, ya, kadang-kadang tidak bisa diubah. Kita cari, ternyata tidak disiapkan untuk foldernya, ya, foldernya itu tidak disiapkan. Tapi kalau kita buka Teams-nya kembali, Teams-nya dengan yang sebelumnya kita sudah setting, yang masih ada. Ya, misalkan kita kembalikan tadi temanya ini, kembali ke tema yang sebelumnya seperti ini, kita aktifkan.
Kita aktifkan ini. Nah, itu tidak disiapkan. Nah, kita refresh di sini, maka kembali dia ada seperti itu. Nah, ini tadi seperti ini. Kita sudah setting sebelumnya. Nah, tema yang sebelumnya itu tidak disediakan atau disiapkan. Oke, sampai di sini pembahasan mengenai pengelolaan dari Teams, ya, penggantian dari Teams dari WordPress. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikut atau di sesi berikutnya.